أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. Ya. Kita lihat ya ayat 31 sampai ayat 37. Tapi di sini ada beberapa hal yang sebelumnya harus dipahami dahulu. Jadi setelah proses kemarin diceritakan tentang permusuhan antara manusia dengan iblis yang dimulai dengan kesombongan iblis terhadap Adam yang tidak mau menaati perintah Allah ketika iblis diperintahkan bersujud, dan iblis berjanji untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari berbangkit. Maka kemudian yang pertama kali terjadi adalah di mana Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama berhasil dijebak, berhasil dijadikan oleh iblis sehingga keduanya mendapatkan murka dari Allah dan diusir dari surga. Kemudian diturunkan ke dunia. Jadi di dunia ini
ada 3 orang atau ada 2 makhluk yang diturunkan di dunia, yakni manusia dan jin. Nah, itu makhluknya. Manusia diwakilkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sedangkan jin diwakilkan oleh yang namanya iblis. Jadi iblis ini boleh dikatakan penghulunya, boleh dikatakan sebagai jin yang pertama adalah iblis. Itu kalimatnya. Boleh dikatakan kana minal jin. Jadi jin itu sesuatu yang tidak tampak. Jadi penghulunya kejahatan dari bangsa jin ya iblis. Nah, jadi manusia pertama adalah Adam. Tetapi apakah jin itu, apakah iblis itu jin yang pertama? Maka itu masih dalam perdebatan. Tapi yang jelas iblis itu kana minal jin. Dia ada termasuk daripada jenis jin yang mendurhakai Allah. Nah, iblis berhasil menjadikan Adam diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Nah, kemudian Nabi Adam bertobat dengan doa yang kemarin kita bacakan dan kita istiqomahkan dalam pada sholat kita dan setiap saat kita. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian Adam beranak pinak, punya anak keturunan sampai nanti akhir masa, sampai akhir zaman, entah kapan kita nggak tahu, Allah alam, Allah yang maha tahu. Maka dalam surat Al-A'raf ini ada pesan Allah kepada anak cucu Adam, kepada keturunan Adam. Setidaknya di sini ada 4 pesan Allah kepada anak keturunan Adam. Pesan yang pertama bisa dilihat dalam ayat ke-26. Apa pesan Allah? Pesan Allah kepada manusia kita anak cucu Adam ini adalah bahwa kita memiliki pakaian takwa, dan pakaian takwa itulah pakaian yang paling baik, dan takwa inilah yang menutupi aurat orang kita. Yang dengan takwa ini maka keburukan-keburukan kita, sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas dikemukakan atau diperlihatkan oleh orang lain, itu bisa ditutupi. Manusia memiliki sifat hewani, tapi dengan pakaian ketakwaan maka manusia naik derajatnya seperti malaikat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita sedang bersama istri kita, melakukan hubungan kewajiban sebagai suami istri, itu kita telanjang dan kita bebas mendatangi istri kita, mau dari depan, mau dari belakang. Itu kan dalam bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladang itu dari mana kamu kehendaki. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalimatnya begitu. Nah, ketika manusia menanggalkan pakaian takwa, maka manusia nggak malu-malu lagi melakukan hubungan seksual, ya kan? Seperti misalnya orang barat, hubungan seksual bisa di pantai tanpa malu-malu lagi, atau dia bisa melakukan hubungan seksualnya divideokan, dijual jadi video porno, ya kan? Kenapa? Karena sudah meninggalkan pakaian takwa. Contoh lagi, manusia memiliki sifat serakah. Karena manusia itu diciptakan Allah, jadi Allah menciptakan al-insanu ma'al khata'. Manusia itu beserta dengan kesalahan. Jadi manusia itu memiliki sifat yang memang suka salah. Ya, kalau khuliqal insanu dha'ifa, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan dha'if, lemah. Artinya ada kekurangan, ada aurat, kesalahan, ada aurat yang tertutupi. Maka manusia yang memiliki sifat hewani yang berupa serakah itu, kalau tidak ditutupi dengan pakaian takwa, maka dia akan menghalalkan segala cara. Mau duit orang lain, curi, ambil, ya kan? Seperti para pejabat kita.
ya kan? Seperti para koruptor. Sekarang kan korupsi di mana-mana, dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi, ya kan? KPK sekarang sibuk nangkap sana nangkap sini, penjarakan sana penjarakan sini, karena gara-gara korupsi. Nah, korupsi inilah dilakukan oleh orang-orang yang pakaian takwanya tanggal, yang lepas pakaian takwanya. Karena kalau orang bertakwa nggak mungkin mencuri, orang bertakwa tidak mungkin mabuk-mabukan, nggak mungkin. Karena ketakwaan itulah sebagai pakaian yang membuat manusia menjadi mulia, yang membuat manusia menjadi makhluk yang sempurna. Artinya sempurna sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akhlak yang baik gitu. Ya, padahal ya. Nah itu. Jadi yang pertama, pesan Allah kepada kita anak cucu Adam, pakailah pakaian takwa dalam hidup ini. Artinya jaga ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa laksanakan perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Maka takwa yang paling simpel, ketika ditanya takwa itu seperti apa, maka dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa takwa itu adalah ibarat kita melakukan sebuah perjalanan di mana di jalan itu ada duri, ada cucu, ada beling, ada barang-barang yang berbahaya. Maka kita langkahnya itu hati-hati, tidak sembarangan langkah. Nah, itu orang yang bertakwa begitu tuh. Jadi dalam hidup ini hati-hati, tidak sampai menginjak paku, menginjak duri, menginjak beling atau menginjak barang-barang yang berbahaya yang akan membuat terluka. Nah, itu takwa. Jadi kalau takwa itu hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, gak asal-asalan. Artinya ketika kita akan melakukan sesuatu dipikirkan, ini melanggar hukum Allah enggak? Ini halal apa haram enggak? Gitu. Ini subhat apa thayyib gitu kan. Kalau barang yang masih ragu-ragu jangan dikonsumsi, karena biasanya subhat itu cenderung kepada keharaman. Contoh misalnya, Pak Dahlan nemuin barang. Ini barang ini misalnya, ini barang apakah halal apa haram? Daripada kita was-was, maka lebih baik hindari barang itu, tidak dikonsumsi. Itu kalimatnya begitu. Jadi sesuatu yang was-was, sesuatu yang masih belum jelas hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Contoh, makan suike, ya kan? Walaupun haramnya tidak ada kejelasan tentang haramnya, tetapi ada makruh. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan. Contoh lagi, merokok. Merokok itu tidak ada larangan, tidak ada dalil yang menjelaskan haram merokok secara jelas. Nggak ada yang mengatakan tidak boleh merokok. Merokok adalah perbuatan dosa, misalnya kata Allah maupun kata Rasulullah. Tidak ada. Tetapi yang membuat makruh itu karena dampak negatifnya. Dampak negatif untuk dirinya maupun dampak negatif untuk orang lain. Nah, itu yang membuat hukumnya menjadi makruh. Maka yang terbaik adalah tinggalkan. Kenapa? Karena efek negatifnya lebih banyak daripada efek manfaatnya. Nah, itu maksudnya. Itulah hati-hati ketakwaan. Itu. Jadi Allah memberikan wasiat kepada kita anak cucu Adam, maka bertakwalah dalam menjalani hidup ini, karena takwa itu adalah pakaianmu yang terbaik yang menutupi keburukan-keburukan dan kelemahan serta kekurangan. Jelas ya? Satu, itu pesan Allah kepada kita. Yang kedua, pesan Allah kepada kita adalah di dalam ayat ke-27. Ya, beriringan itu. Apa pesannya? Bahwa kita jangan sampai tertipu oleh setan. Nah, jadi pesan Allah kepada kita jangan tertipu oleh setan. Setan itu ada jenisnya, manusia ada jenis jin. Hati-hati tuh, kadang-kadang setan itu manis di bibir, tapi itu akan membuat kita terjerumus kepada jurang kehinaan.
Contoh gini, ya kan? Dah, itu topak lu kan lagi nggak punya duit, banyak utang, itu keropak duitnya penuh. Ini kalau keropak dibongkar, bisa bayar utang, bisa jajan, bisa beliin anak apa ini. Nah itu kan kelihatan manis tuh, ya kan? Dalam pikiran kita, ya juga nggak ada yang tahu nih, nggak bakalan tahu kita yang ngambil nih. CCTV kan nggak ada, itu kalimatnya misal. Nah itu namanya tipuan setan. Maka jangan tertipu oleh setan. Apabila setan menggoda kita, maka segera kita fasta'in billah. Segera berlindung kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Jadi fa'imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila setan menggoda kita, memprovokasi kita, membisikkan kejahatan kepada kita, maka segera mohon perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astagfirullah. Saya berlindung kepada Allah, ya Allah, dari godaan setan ini. Saya mohon ampunan kepadamu, ya Allah. Begitu tuh. Jadi kalau misalnya ada teman kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun lain sebagainya, ataupun yang terbesit dalam hati kita, sebuah kejahatan, keinginan jahat, keinginan berbuat jahat, maka segera berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari setan, jenis jin, jenis manusia. Astagfirullah, saya mohon ampunan kepadamu ya Allah. Maka Nabi itu beristighfar tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari. Ada yang mengatakan 1000 kali dalam keterangan lain. Jadi banyak istighfar agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat was-was di hati Padarlan, baik ucapan manusia maupun apa yang terbesit dalam hati, maka segera mohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang dilaknat. Astagfirullah. Nah itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Jaga tentang takwa kita. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, jangan sampai terjerumus kepada dosa, kesalahan, maksiat, dan hal-hal yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan tertipu oleh setan. Jangan tertipu oleh bujuk rayu setan. Karena pasti mereka akan menyesatkan kita. Lalu yang ketiga adalah ayat 31. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu ketika engkau hendak pergi ke masjid atau setiap memasuki masjid. Artinya ketika kita mau ke masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik. Ketika kita akan beribadah kepada Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik. Maka ini bisa dua hal yang dilakukan. Pakaian terbaik artinya pakaian yang kita pakai secara lahiriah. Ini. Jadi Padarlan pakai bajunya koko yang terbagus, yang terbersih, pakai peci yang paling bagus. Maka ketika kita akan menghadap Allah dalam bentuk ibadah-ibadah, baik itu sholat maupun ibadah-ibadah yang lain, maka pakailah pakaian lahiriah kita yang terbaik. Tetapi ada makna sirriyah tersembunyi di dalamnya. Maka pakaian yang terbaik yang dimaknai yang ketika kita akan beribadah kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kembali kepada yang pertama tadi. Karena takwa itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Jadi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Maka ketika kita akan beribadah kepada Allah, bukan jasad kita yang hadir di situ, tapi bagaimana kita menghadirkan jiwa kita, ketaatan kita, ibadah kita dilakukan dengan penuh ketulusan. Nah itulah implementasi takwa. Jadi Padarlan sholat
Maka sholat itu hadirkan ikhlas karena Allah, bukan karena kan saya di masjid kerjanya. Kalau saya nggak di masjid, udah malas sholat subuh. Kan ada yang begitu, sholat karena terpaksa. Nggak boleh. Maka bagi kita, ketika kita akan beribadah kepada Allah, maka harus didasari dengan takwa. Artinya pakailah pakaian lahiriahmu yang paling baik, paling bagus, dan baguskanlah jiwamu. Lahirkan di dalamnya ketulusan dan keikhlasan, melaksanakan ibadah-ibadah harus niat karena Allah. Nah itu yang ketiga tuh. Nah yang keempat pesannya selain itu adalah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Apalagi kita udah umur nih, udah di atas 40 tahun, kan nggak boleh berlebihan makan gula, ya kan? Nggak boleh makan manis-manisan. Oh jangan mentang-mentang di rumah banyak manisan-manisan, apa-apa ada sirup manis, ya kan, sayur manis, kolak manis, bahaya ya. Kalau kita berlebihan memakan konsumsi yang manis-manis, diabetes. Atau kita berlebihan dalam berbagai macam makanan dan minum, nggak boleh. Makan itu secukupnya. Jadi perut itu menurut Nabi ada tiga dibagi tiga. Ya, ada 3 dibagi 3 perut itu. Jadi 1/3 untuk makanan, katanya begitu kan. Nah 1/3 untuk udara. Nah 1/3 ya dipersediakanlah untuk hal-hal yang emergency. Kayak ibadah sebenarnya logikanya. Kan hidup manusia itu dibagi 3. Ya kan, 1/3 untuk istirahat, ya kan, 1/3 untuk bekerja, 1/3 untuk beribadah. Nah itu perut juga begitu tuh. Perut itu. Jadi 1/3 harus dipergunakan, dikosongkan, jangan dikenyangkan. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara, gitu. Jadi kosongkan perut. Jadi jangan sampai perut itu sampai 90% kenyang. Jadi diberikan kesempatan. Jadi ada untuk udara, untuk makanan, dan juga untuk fungsi-fungsi bekerjanya organ-organ tubuh kita. Ya kan? Sekarang gini contohnya, kalau Pak Darlan punya motor, ya, atau punya mobil, atau ya motor lah, motor Pak Darlan taikin sama 10 orang, itu bannya kira-kira pecah kan? Ya, rusak motornya kan? Nah itulah badan kita. Kalau badan kita tiap hari dibebani dengan beban yang berlebihan, maka rusak. Nah, jangan berpikir wah banyak makanan semua dimakan sampai perutnya melentung keras, maka yang terjadi rusak. Ya nggak boleh berlebihan. Jadi kata Allah yang keempat, makan minumlah kita tetapi jangan berlebihan. Nah itu. Jadi kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah itu ya, itu baru berapa? Baru 4. Kita lanjutkan. Ini penjelasannya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan rezeki yang baik-baik. Qul katakanlah, hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Jadi perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sedang di akhirat nanti hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi artinya kita, orang yang beriman ini, orang Islam itu tidak diharamkan untuk memakai perhiasan. Apa perhiasan? Ya memakai, punya mobil mewah, nggak dilarang. Padahal punya rumah bagus nggak dilarang. Punya apapun yang baik yang merupakan perhiasan. Jadi kan perhiasan itu kan namanya
istri kita juga kan perhiasan. Ya kan? Istri kan perhiasan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa istri kita itu adalah perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang saleh. Ya, hadisnya begitu kan? Jadi sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang saleh. Ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, mata' kesenangan. Apa zina? Zinatullah. Zinatullah itu artinya zuyyina linnas, perhiasan. Atau zuyyina linnas hubbus syahawat, dijadikan indah. Jadi kalimat antara zuyyina atau dikatakan sebagai zina. Zina itu sesuatu yang merupakan penyempurna daripada sesuatu. Contoh begini. Kalau kita lihat misalnya ada rumah itu akan terlihat indah kalau sudah dicat, kalau sudah ada taman-tamannya, di luarnya dihiasi dengan berbagai macam hiasan, maka bagus. Coba kalau pada lihat rumah belum jadi kayak di depan situ, bagus nggak? Nggak bagus, biasa aja. Tapi kalau nanti sudah dicat dengan warna yang sesuai dengan selera yang punya, apalagi kalau kita masuk ke dalamnya, ada hordengnya, ada kursinya, maka rumah itu jadi indah. Nah, itulah perhiasan, tapi bukan pokok. Jadi perhiasan itu sesuatu yang menghiasi. Ya. Jadi Allah tidak mengharapkan perhiasan itu. Kita punya rumah bagus, boleh. Ya. Kita punya mobil bagus, boleh. Kita punya istri cantik, boleh. Kita punya apapun yang kita anggap sebagai kesukaan kita, boleh. Selama tidak sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak mengharapkan kita menjadi kaya, tidak mengharapkan kita memiliki mobil, rumah yang bagus. Ya. Bahkan perhiasan itu pun boleh dimiliki oleh siapapun. Mau muslim, mau kafir, ya, dia mau mukmin, mau munafik, boleh. Pak Kiai, Pak Ustadz boleh nggak punya mobil bagus? Boleh. Nah, itu. Jadi Allah tidak mengharapkan kita orang muslim, orang Islam untuk menjadi kaya. Tidak mengharapkan kita orang Islam untuk menjadi sukses di dunia ini. Tetapi kata Allah dijelaskan, ditegaskan, ya. Bahkan perhiasan-perhiasan itu untuk orang-orang yang beriman, kita ini. Jadi apa yang di dunia ini itu khusus untuk kita, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman pasti akan menikmati perhiasan itu. Ya kan? Coba padahal begini. Ada orang stroke. Sakit parah, dia kaya raya, mobilnya nggak terhitung, rumahnya di mana-mana, bininya cakep-cakep, tapi dia stroke, sakit parah. Kira-kira bisa menikmati? Nah, kenapa? Karena sakit. Tapi kalau ada orang, dia tampan, dia gagah, dia sehat, dia punya duit banyak, punya rumah banyak, rumahnya mobil mewah, megah, punya istri cantik-cantik, bisa menikmatinya. Oh, nah itulah gambaran orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang duitnya banyak, orang yang hartanya banyak, orang yang istrinya ada, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 boleh terserah, tergantung kemampuan. Dan begitu kan. Tapi kalau kita satu aja udah cukup lah. Kalau kita satu aja kita nggak bisa ngurusin secara
100% kita kan belum. Nggak ada habis-habisnya kalau kata orang tua dulu. Cukup satu aja nggak ada habis-habisnya, sampai tua juga nggak habis gitu kan, kecuali meninggal gitu. Maka untuk orang yang sehat bisa menikmati nggak? Nah, dunia ini, perhiasan-perhiasan yang Allah adakan dalam kehidupan dunia ini, itu untuk orang-orang yang beriman, orang yang memiliki jiwa yang sehat, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Allah berikan perhiasan ini. Silakan orang-orang yang beriman, orang Islam ini menjadi kaya. Silakan orang Islam ini menikmati perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan alam ini. Ya kan, nggak dilarang. Dan bahkan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan di dunia itu, yang sekarang ada ini, itu akan khusus dipersediakan untuk orang yang beriman di akhirat nanti. Jadi khalisatan yaumal qiyamah, maka khusus untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Maka dari hari kiamat nanti orang-orang yang beriman, kalau orang-orang kafir sibuk dengan dosa-dosanya, orang yang beriman Allah langsung angkat derajatnya, bahkan tidak perlu dihisab lagi. Allah angkat derajatnya, langsung dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab, ya kan? Karena ada beberapa yang dijelaskan oleh Rasulullah, ada beberapa orang yang langsung masuk ke surganya Allah tanpa perlu dihisab dulu. Kan enak tuh. Bahkan ketika hari kiamat terjadi, orang ini diselamatkan oleh Allah. Bahkan ketika nanti hari berbangkit, hari di mana dikumpulkan semua di padang mahsyar, maka orang-orang yang beriman ini mendapatkan naungan. Kita punya nabi, namanya Nabi Muhammad, maka kita nanti akan berada dalam naungan Nabi Muhammad, fi dhilli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, naungan inilah yang akan menaungi kita dari panasnya matahari saat itu di padang mahsyar. Maka nanti pada saat menunggu itu orang macam-macam sekali. Jadi ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya seperut, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai menenggelamkan orang. Keringat menunggu keputusan Allah pada saat nanti di yaumil hisab. Ya nggak usah jauh-jauh aja, padahal misalnya kita ada pembagian sembako dalam kondisi yang kita rawan pangan, beras susah, minyak susah, duit nggak punya, tiba-tiba pemerintah memberikan bantuan gratis, ya maka kita suruh ngantrinya satu kelurahan, dalam satu antrian, kira-kira di ujung itu keringatan nggak? Ya semakin jauh semakin banyak keringatnya. Ada yang keringatnya sampai basah kuyup, ada yang nggak keringetan, nggak? Ada orang pembagian diambil langsung jalan. Nah itu ibaratnya nanti orang masuk surga gitu. Jadi kalau orang yang masuk surga diibaratkan mengambil jatah dari pemerintah itu. Maka orang khusus ada khusus, tidak perlu ngantri lagi. Padahal misalnya dikhususkan, ya, karena padahal diberikan keriduan oleh orang yang memiliki harta tersebut. Maka padahal tidak perlu ngantri, langsung diantarin. Padahal udah ambil aja, gitu kan? Tapi kalau orang yang nggak punya kedekatan dengan orang yang membagikan, sampai ujung kan, mau nyerobot, diomelin sama orang. Lu ngapain terobos-terobos, ya kan? Padahal kalau ngantri tiba-tiba masuk ke depan, kira-kira orang melototin nggak tuh? Bukan hanya melototin, bisa digebukin kita. Nah itu yang terjadi begitu nanti di yaumil akhiratul padang mahsyar nanti. Kita lanjutkan. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maka kemudian dilanjutkan ke ayat 33-nya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal bagya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, Tuhanku hanya mengharamkan al-fawahisya, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang terlihat dan yang tersembunyi.
Jadi yang Allah haramkan kepada kita, Allah mengharapkan kehidupan dunia ini dengan perhiasannya. Tetapi yang Allah larang, yang Allah haramkan kepada kita adalah kita berbuat fahsya, yaitu perbuatan keji. Nggak boleh tuh. Apa itu fahsya? Ya tadi itu, berzina, koruptor, mencuri. Al-fahsya itu perbuatan yang melampaui batas. Ya kalau orang tanpa sengaja, maaf misalnya gini, padahal tanpa sengaja, nggak sengaja dalam kondisi darurat, maaf, misalnya minum bir lah, arak karena darurat, tidak berlebihan, maka boleh dimaafkan oleh Allah. Tetapi dalam kondisi tidak apa-apa, tidak ada alasan, padahal sampai minum birnya 3 botol. Nah ini fahsya, keji dia, paham ya? Atau contoh lain, padahal umpamanya punya istri, tetapi padahal malah jinak sana sini. Nah itu fahsya, karena melampaui batas. Ya, dia udah punya istri kok masih aja melakukan itu. Nah itu fahsya. Nah Allah mengharapkan itu, baik yang tersembunyi, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wal isma, Allah haramkan apa lagi? Yaitu perbuatan dosa. Dosa itu banyak, dosa kecil, dosa besar, sengaja ataupun tidak sengaja. Wal baghya bi ghairil haq, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, mengambil harta orang, mengambil hak orang lain, itu namanya zalim. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ya, jadi menduakan Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kok memang ada yang menduakan Allah yang diperintahkan? Ada. Apa contohnya? Ini hakikat namanya, ilmu hakikat. Ya, ilmu hakikat. Contohnya, kita kan wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajib beribadah, wajib berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah membolehkan dan mengharuskan kita berbakti kepada orang tua. Ya kan? Jadi kita wajib berbakti mengabdi kepada orang tua. Dalam hal ini kan seolah-olah ada berbakti kepada dua makhluk, kepada dua hal maksud saya, kepada Allah dan kepada orang tua. Tetapi berbaktinya kita kepada orang tua itu karena Allah. Ketika orang tua kita tidak benar, memerintahkan sesuatu yang tidak benar, maka wajib kita untuk tidak melakukannya. Tetapi kita wajib berbakti. Maka kata Allah di sini berarti kita seolah-olah menduakan Allah dengan beribadah atau berbakti kepada orang tua. Seolah-olah. Tapi pada hakikatnya tidak. Karena kita patuh kepada orang tua, hakikatnya kita patuh kepada Allah. Atau seorang istri. Seorang istri itu wajib berbakti mengabdi kepada suami. Maka seolah-olah suami itu menduakan seorang wanita pada Allah. Jadi Allah seolah-olah diduakan dengan suami. Seolah-olah ini hakikat, tetapi hakikatnya tidak. Secara kasat mata seolah-olah Allah diduakan, tetapi hakikatnya tidak. Kenapa? Karena seorang istri mengabdi kepada suami atas perintah Allah, maka boleh gitu. Tapi seolah-olah secara syariat, secara bentuk kenyataan yang dilihat oleh indera kita, seolah-olah wanita menjadi budak laki-laki, seolah-olah seorang istri menjadi budak suami, seolah-olah Tuhan sudah diduakan dengan suami, seolah-olah, tetapi secara hakikat tidak. Kenapa? Karena seorang istri berbakti kepada suami atas perintah Allah. Seorang anak berbakti mengabdi kepada kedua orang tuanya atas perintah Allah. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Jadi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana,
dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Allah tidak menurunkan alasan untuk itu. Artinya apa? Ada alasan. Kita boleh beribadah kepada selain Allah. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kepada siapa lagi? Kepada suami ketika wanita menjadi seorang istri. Nah itu. Jadi kalau padanan ditanya, apakah kita boleh menyekutukan Allah? Boleh. Lah, kok boleh? Boleh. Kita boleh menyekutukan Allah dengan kedua orang tua kita sebagai seorang anak. Kita boleh beribadah. Boleh nggak kita beribadah kepada selain Allah? Boleh. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Kepada siapa lagi? Seorang istri kepada suaminya. Gak ada lagi tuh. Hanya ada di dunia ini hanya ada dua orang atau dua jenis yang boleh kita beribadah, yaitu orang tua dan suami. Ketika menjadi anak maka orang tua, ketika menjadi istri maka suami. Kita sebagai seorang laki-laki, maka kewajiban kita selalu harus berbakti kepada kedua orang tua. Beda dengan istri. Kalau seorang istri, seorang wanita, ketika dia menjadi seorang istri, maka ibadahnya bukan lagi kepada kedua orang tuanya, tapi kepada suami itu. Tapi kalau laki-laki selalu kepada orang tuanya beribadah di dunia ini. Yang disembah itu kedua orang tua, yang diibadah yang berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi bagi seorang wanita, ketika dia menjadi seorang istri, maka dia hanya beribadah kepada suaminya di dunia ini. Tetapi ingat, kita ini bukan menyembah, hakikatnya bukan menyembah orang tua, tetapi kita berbakti kepada Allah. Bakti kita kepada orang tua atas perintah Allah. Bakti seorang istri kepada suami atas perintah Allah. Maka ketika orang tua dia melanggar perintah Allah, nggak boleh kita taat. Gitu, beda kan? Nah, itu paham ya padahalnya? Nah, kemudian dilanjutkan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Lah kita nggak usah membicarakan tentang Allah lah, nggak sampai kita. Jadi kalau kita berdebat tentang Allah, kamu. Lalu lanjutkan, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat mempunyai batas waktu. Jadi umat-umat itu ada batas waktunya. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa ada waktu-waktunya ya kan? Sejarah. Sekarang kita di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Jadi setiap umat ada masanya. Ketika Allah menghendaki binasa. Setiap manusia ada ajalnya. Maka ketika kematian datang, tidak ada yang dapat meminta untuk ditunda ataupun dipercepat. Kemudian yang kelima nih, gitu ya. Yang kelima, wasiat Allah kepada manusia, pesan Allah kepada manusia, kepada anak cucu Adam, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, jika datang kepadamu para utusan-utusan dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak akan ada rasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi, wahai anak Adam, kalau datang para nabi, para rasul yang kami utus dari kalanganmu sendiri, maka ketika kamu mengikuti rasul, membela para rasul itu, maka tidak akan ada rasa sedih dan tidak akan ada rasa takut. Jadi gini pada orang simple, Allah memerintahkan kepada kita punya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Maka kewajiban kita bertakwa. Artinya taati, patuhi perintah Nabi. Ya, jangan sekali-kali kita membangkang perintah Nabi. Maka terus perbaiki bakti kita kepada Nabi, kepatuhan kita kepada Nabi. Karena ketika kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita taat kepada Allah. Mayyutir rasulah kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti taat kepada Allah. Terus perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau itu kita miliki,
kita menjalani hidup ini dengan ketakwaan kepada Allah dan kepada Rasul, maka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih hati. Maka perkuat ketakwaan, terus tingkatkan ketakwaan kita. Maka yang lanjutnya, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka mereka adalah penghuni neraka yang abadi di dalamnya. Yang ayat terakhir ke-37-nya, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayati. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Ini paling zalim. Yang dia mengatakan ini perintah Allah, ini loh yang Allah perintahkan, padahal tidak pernah ada Allah perintahkan begitu, atau mengatasnamakan Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para rasul, para utusan Allah yang malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Qalu, mereka akan berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah. Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Kemudian qalu dhallu anna. Mereka akan menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Kemudian dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, kesimpulannya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau dia mendustakan ayat-ayat. Itu yang paling zalim. Maka orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah itu Tuhan itu ada 3. Ini Tuhan ini patung A, dewa B, dewa C. Tuhan ini matahari, Tuhan ini, Tuhan itu. Nah, itu orang yang bohong. Nah, orang yang berbohong atas nama Allah, orang yang membohongi, mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka ini akan mendapatkan bagiannya nanti di akhir, yaitu di akhirat. Apa bagiannya? Yaitu ketika mereka mati, maka malaikat akan berkata kepada orang itu, mana sesembahan kamu selain Allah? Bisa nggak nyelamatin kamu dari kematian ini? Maka kemudian orang yang mendustakan orang kafir ini akan menjawab, telah hilang dari apa yang kami ucapkan dulu. Ternyata apa yang kami ucapkan, yang kami yakini dahulu itu sama sekali tidak benar, sama sekali tidak bisa menolong kami. Kami telah tertipu terhadap apa yang kami lakukan dari dunia. Maka mereka akan menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri nanti di akhir kiamat. Kesimpulannya, 1. Nih, ingat ini. Kesimpulannya yang pertama adalah takwa kita dalam hidup. Takwa, jalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Jauhi larangan Allah dengan sekuat-kuatnya. Terus tingkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, jangan sampai terjebak tipu daya setan. Hati-hati itu, baik setan jenis manusia maupun jenis jin. Jangan terbujuk rayu. Ya. Yang ketiga, pakai pakaian kita yang terbaik ketika kita akan beribadah kepada Allah. Pakaian kita, sucikan badan kita, sucikan hati kita, lahirkan ketulusan ketika kita beribadah kepada Allah. Yang keempat, makan kita, minum kita jangan berlebihan. Yang kelima adalah ketika kita mendapatkan hidayah Islam ini dengan perantaraan para nabi dan perantaraan nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jadikan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada nabi kita sebagai hal yang terbaik untuk kita, sehingga hidup kita akan senantiasa berada dalam hidayah Islam. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kita, keluarga kita, akan mampu menjadi keluarga muslim yang baik, yang insya Allah menciptakan surga dunia, surga akhirat. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, shadaqallahul azim.
Walhamdulillahirabbil alamin.